warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa-mahasiswi. Semoga Anda selalu sehat, sukses dan barokah. Bertemu lagi saya di mata kuliah Teknologi Pertanian untuk materi selanjutnya. Adapun materi kita berikutnya adalah prinsip pengolahan produk dengan teknologi pertanian. Ya. Jadi video ini saya rekam agar Anda mudah memahami materi yang saya berikan, dan Anda silakan menambahkan dengan membaca buku yang terkait ini, artikel dan jurnal-jurnal nasional bahkan jurnal internasional, sehingga materi Anda lebih kaya dan lebih paham. Jadi durasi video ini maksimal 20 menit. Nanti silakan Anda dipelajari ya. Ikutin yang terbaik saja. Nanti silakan dipelajari masing-masing. Yang pertama adalah dalam prinsip pengolahan produk dalam teknologi pertanian ada yang namanya pengolahan yang berkaitan dengan yaitu yang kita kenal dengan penggunaan panas ya. Yang kedua, dia menggunakan suhu rendah. Ini sudah saya pernah sampaikan di kuliah sebelumnya, lawan dari suhu tinggi ya. Sudah saya singgung. Berikutnya, pengolahan pangan dengan fermentasi ya, karena di Bangka Belitung banyak produk fermentasi seperti terasi, rusep dan sebagainya. Yang keempat adalah penggunaan teknologi pertanian untuk dengan bahan tambahan pangan. Yang kelima adalah pengolahan teknologi pertanian dengan pengeringan. Yang pertama, dengan panas. Ini sudah saya pernah berikan materi tentang suhu tinggi ya. Tujuannya adalah agar produk itu enak, daya simpan lemah. Jadi ini, tapi ada kelemahan. Yang pertama adalah terjadi destruksi protein. Kemudian ada yang namanya perubahan warna, lepet, ya, cita rasa, aroma. Ini kalau orang produk yang dimasak, nah ini cenderung lebih enak ya. Kemudian perubahan tekstur yang awalnya keras lembut, dan peningkatan daya cerna komponen makanan. Hal-hal yang tidak diinginkan selama pemanasan ya, yang tidak diinginkan yang pertama adalah degradasi nutrien zat gizi dan degradasi rasa. Berikutnya adalah dengan panas apa saja, pembakaran ya, atau pemanggangan produk pertanian, bisa sate bakar, jagung bakar, bisa perebusan, bisa penggorengan ya. Kemudian kalau dalam produk-produk teknologi yang perusahaan besar ada namanya blending untuk susu ya, susu segar, untuk daging dan sebagainya. Di susu juga ada namanya pasteurisasi ya, sterilisasi untuk produk-produk ikan kaleng. Berikutnya adalah pengolahan pangan dengan suhu rendah, yaitu bagaimana tujuannya adalah menghambat laju respirasi. Siapa yang kita hambat? Yang pertama adalah mikroba ya. Keuntungannya apa? Dia memiliki pengaruh sedikit terhadap perubahan tekstur, rasa dan nilai gizi. Ada dua jenis. Yang pertama adalah cooling, pendinginan. Kemudian ada yang namanya pembekuan untuk teknologi pertanian ya. Pengolahan dengan fermentasi, apa contohnya? Cara produksi yang paling mudah kita pahami adalah bagaimana cara kita membuat terasi. Yang kata orang Bangka adalah belacin ya. Kemudian ada cara buat rusep ya. Kemudian ada tempe, ada roti, ada tauco dan semuanya produk fermentasi. Jadi memanfaatkan mikroba ya. Jadi bakteri atau kamir jamur kapang itu ada yang kelompok yang menguntungkan. Nah, yang dimanfaatkan yang menguntungkan itu kita manfaatkan dalam produk-produk fermentasi. Apa keuntungan produk fermentasi dari teknologi pertanian? Yang pertama adalah bahan yang punya nilai gizi yang lebih tinggi. Contoh ya, produk-produk kayak tempe yang fermentasi kayak susu dan sebagainya, kayak vitamin B2, B12, provitamin A. Kemudian produk fermentasi ini lebih mudah dicerna karena senyawa makanannya kompleks dan dipecah oleh mikroba katabolik memecah
yang kompleks menjadi sederhana. Berikutnya adalah pengolahan pangan dengan bahan tambahan kimiawi, ya. Jadi tambahan kimiawi yang kita kenal dengan BTP, ya. Bagaimana kita menambah produk sedikit saja untuk mengawetkan produk tersebut. Tujuannya bisa untuk awet, usia simpannya panjang, kemudian bisa untuk meningkatkan rasa, ya, kita tambah perisa rasa. Maka ketika kita makan permen nasi jeruk, dia bukan nasi jeruk, menggunakan perisa. Bisa warnanya yang kurang cerah lebih cerah. Kemudian menstabilkan, memperbaiki tekstur, ya, kita tambahkan BTP yang tekstur, misalnya SP, pengembang kue dan sebagainya. Sebagai pengental, ya. Kemudian mencegah pelengketan, pengkayaan fortifikasi, biasanya produk-produk gizi. Ada yang kurang, misalnya ada produk yang kurang vitamin A, di fortifikasi vitamin A. Ini semuanya produk teknologi pertanian. Tapi ingat, ya, pemakaian bahan tambahan pangan atau BTP atau yang kita kenal dengan food additives itu tidak diperkenankan apabila yang pertama, ini lengkap di slide, nanti silakan dibaca, ya, saya ringkas saja. Yang pertama, menutupi adanya teknik pengolahan dan penanganan yang salah. Yang kedua, tidak boleh menipu konsumen. Yang ketiga, dengan penambahan itu dinilai gizi yang lain. Yang keempat, pengaruh yang dikehendaki bisa diperoleh dengan pengolahan secara lebih baik yang secara ekonomis dan visible. Ini adalah pemakaian BTP. Berikutnya adalah berdasarkan fungsinya BTP ini banyak, ya. Ada pengawet, ada pewarna, ada penyedap rasa dan aroma yang kita kenal dengan MSG, yang kita kenal mereknya Sasa. Selain merek Sasa ada merek Royco dan sebagainya, ya. Saya tidak menyampaikan merek, intinya fungsi BTP tadi sebagai penyedap rasa. Berikutnya adalah sebagai zat pemanis sintetis yang kita kenal dengan sakarin, yang memiliki tingkat kemanisan bisa 400 lebih kali manis dibandingkan pemanis gula tebu, ya, atau yang kita kenal dengan sukrosa. Nah, ini 1 sendok sakarin sekitar 400, ya, jadi 400 kali kemanisan lah dibandingkan dengan kemanisan dari gula biasa atau gula tebu. Berikutnya berdasarkan fungsinya food additive juga dibagi zat penjernih, ya, bisa gelatin, arang aktif, kemudian bisa pengembang adonan, bisa asidulan, zat pemucak, surfaktan, antioksidan. Jadi lengkap semua. Jadi fungsinya berdasarkan ini, jadi macam-macam, ya, BTP ini. Jadi tinggal kita menggunakannya sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan ambang batas yang disyaratkan oleh Badan POM, ya. Ini yang harus kita sesuaikan. Jadi ketika kita menggunakan di sesuai dosis, maka dia tidak terlalu berefek kepada kesehatan kita, bahkan memberikan produk itu lebih enak, rasanya lebih enak, kemudian aromanya lebih wangi, kemudian bisa awet dan sebagainya. Baik, berikutnya pengolahan pangan dengan pengeringan, ya. Ini intinya sama, bagaimana prinsip ini yang perlu mahasiswa pahami. Menguapkan air, ya, air yang terikat bahan dan air bebas dengan tujuan agar produk tadi awet. Kerugiannya adalah mutu pangan menurun karena, ya, dari warna dan bentuk biasanya berubah ketika jemur. Misalnya warnanya yang awalnya ini bisa menjadi lebih gelap dan sebagainya. Pada beberapa bahan perlu dibasahkan kembali rehidrasi sebelum digunakan. Ini kerugian dari produk pengeringan. Contoh pengeringan biasa menggunakan alamiah matahari. Pengeringan buatan bisa kita buat dari tungku, beku, terowongan, ruang hampa. Dengan perkembangan teknologi, ya, ban berjalan atau continuous belt. Pengaruh pengeringan terhadap nilai gizi ada 5, ya. Ini silakan lengkap di slide, tapi saya akan memberikan garis besar. Yang pertama adalah konsentrasi protein, karbohidrat, lemak, dan mineral meningkat. Yang kedua, vitamin dan zat warna pigmen umumnya rusak atau berkurang akibat suhu yang tinggi, ya. Yang ketiga, pemanasan yang terlalu lama
dan suhu tinggi mengakibatkan protein makanan kurang berguna atau yang kita kenal dengan namanya adalah denaturasi protein. Berikutnya yang keempat, pada buah-buahan kerusakan utama ya adalah pada karbohidrat karena pengeringan suhu yang tinggi disebabkan juga oleh reaksi Browning enzimatik. Yang kelima, pada suhu yang tinggi oksidasi lemak dalam bahan pangan menjadi lebih besar. Intinya ketika penerapan teknologi pertanian pada produk pangan, makanan dan minuman, khususnya pertanian, pertama yang harus kita perhatikan adalah kondisi sosial masyarakat ya. Jadi kita harus mempelajari masyarakat itu hobinya makanan apa, kemudian kaitan dengan ekonomi mereka. Jadi ketika kita memproduksi ya sebuah produk makanan dan minuman, kita harus melihat kondisi sosial, ekonomi, budaya, diterima nggak produk yang kita ini, bahkan agama ya, dan politik, sehingga produk yang kita terapkan dengan teknologi pertanian tersebut tidak bertentangan dengan 5 poin ini. Nanti 5 ini akan mempengaruhi gaya makan, maksudnya gaya konsumsinya, kemudian mempengaruhi gaya hidup. Nah ini peluang-peluang bisnis yang bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa dari agribisnis, bagaimana menerapkan teknologi pertanian pada produk-produk pertanian ya. Itu saja untuk terkait dengan prinsip. Nanti akan kita lanjutkan kembali dengan materi berikutnya, yaitu teknologi pasca panen ya. Terima kasih.